Satria Beningit akan muncul di Indonesia sudah dijelaskan dalam ramalan Jangka Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Satria Beningit, sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Secara harfiah, Satria Beningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan Beningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya Ratu Adil. Secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Gabungan dari kedua istilah itu, kemudian muncul istilah Satria Beningit, Sinisian Wahyu, Ratu Adil, yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lainnya, misalnya dalam kitab Musharor, hasil gubahan Sunan Giri Prapen yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musharor adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai penggambaran sosok Ratu Adil, demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Satria Beningit, satria penolong tersembunyi. Ditandai munculnya Ratu Adil masih menurut ramalan Jayabaya. Simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa, diantaranya Senopati, Banjarnegara, dan Natanegara. Pertama, pada simbol Senopati terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Banjarnegara menggambarkan bahwa kesatria sang Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Natanegara menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Satria Beningit, sang Ratu Adil, dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara lama dengan yang baru, disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. Yang pertama, air, untuk menenggelamkan lawan-lawannya. 2. Api, untuk menghanguskan keangkaran murkaan. Yang ketiga, tanah, untuk mengubur para musuh. Yang keempat, langit, sebagai perisai atau pelindung. Jayabaya sendiri berkuasa pada tahun 1135 sampai 1159. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Seperti yang kita ketahui, Jayabaya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya, sebagian besar dari ramalannya ini terbukti akurat dan benar terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Jayabaya merupakan seorang raja kerajaan Kediri yang disegani bagi sebagian masyarakat Jawa kuno. Prabu Jayabaya dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai kewaskitaan. Salah satu ramalan Jayabaya yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satria Beningit. Sosok Satria Beningit ini digambarkan penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satria Beningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan berlaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Jayabaya, nantinya Satria Beningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa Satria Beningit bersenjatakan Trisulaweda. Senjata permata 3 ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Dikutip dari jurnal berjudul Ratu Adil, Satria Beningit dan Zaman Edan, karya Kati Sri Yudari,
dan Niwayan Karmini. Sosok Satrio Beningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Kesatria adalah sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Beningit adalah masih dipingit atau dirahasiakan. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini hanya bisa menebak dan menduga terkait sosok Satrio Beningit tersebut. Akan tetapi, jika melihat dari ciri sifat atau karakter yang disebutkan, Satrio Beningit merujuk kepada pemimpin sebuah negara yang bisa mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya, sebagian orang memprediksi bahwa Satrio Beningit merupakan laki-laki keturunan keluarga kerajaan Majapahit dan bisa menjadi pemimpin besar. Pada awal hidupnya, dia menghadapi masa sulit, namun dengan ketabahan dan ketulusan hatinya, dia bisa melewatinya. Setelahnya, dia akan memulihkan keharmonisan, ketertiban, dan keadilan di dunia. Bagi sebagian orang Jawa, mereka mempercayai ini sebagai perputaran roda kehidupan, bahwa setelah era kegelapan, pasti akan diikuti zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Siklus ini akan terus bergulir sepanjang waktu. Dengan demikian, ramalan Jayabaya mengenai kedatangan sosok Satrio Beningit ini bisa diartikan sebagai perlambang keadaan dan harapan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Masa-masa kelam yang terjadi dan dirasakan memunculkan harapan akan segera datangnya sosok penyelamat, pemimpin yang berjiwa kesatria dan adil. Nantinya, dia akan memulihkan keadaan dan membawa negeri menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera semuanya. Satrio Beningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Beningit sebagai putra Batara Indra berpara seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula-Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah angon atau anak pengembala.